Kamera di mana? Oh, di sini. Jadi kita harus menghadap ke sini kawan-kawan. Itu sebagai pembukaan saja hari ini ya. Amunisi mana? Oh, ternyata ada di bawah. Ini bukan yang satu ini. Amunisi itu sep. Jadi untuk membuat kita percaya diri itu memang gak gampang ya, gak gampang kawan-kawan. Mau bergaya seperti ini butuh keberanian. Ada yang menganggap kadang-kadang kita gila tuh katanya ngomong sendiri, kayak gue nih ngomong sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua tersayang, sahabat El Kapuas. Apa yang mau bicara hari ini ya? Bagaimana kita kalau bicara soal rasa? Rasa itu bisa apa aja. Tapi ini semacam rasa yang harus diungkapkan atau tidak, kembali kepada kawan-kawan semua. Ungkapkan rasa isi hati, hilangkan segala keresahan. Jadi artinya kalau kita tidak bicara, mempunyai suatu persoalan, maka akan selalu menjadi ganjelan dalam diri kita. Ini harus dibicarakan. Kawan-kawan punya masalah, harus ada tempat orang bicara. Kalau sekarang ini bahasanya curhat. Jadi silakan curhat. Keluarkan apa yang menjadi kegalauan. Karena ya, kalau itu ditahan, ya bisa-bisa Anda nanti bisa kehilangan arah. Saat Anda berada di persimpangan, Anda bingung memilih arah dan tujuan. Akhirnya Anda diam. Diam itu jalan tidak, mundur pun tidak. Bingung nih mau ke sana atau mau ke sini. Ya kan? Gua ngomong apa sih? Jadi pemaknaan satu konsep dari bahasa, baik itu tubuh ataupun yang langsung terucap, itu bisa kita katakan representasi. Representasi yaitu suatu proses di mana sebuah objek yang ditangkap oleh indera kita gitu, terus dia masuk ke akal, berproses, dan hasilnya adalah sebuah suatu pemikiran, konsep atau ide, dan itu harus diungkapkan. Makanya kalau punya ide, punya rasa, ungkapkan, jangan malu. Masalah itu diterima atau tidak, itu nomor semiliar kali, sejuta, atau lebih rendah ya, ataupun berapalah, terserah perhitungannya atau gimana. Jadi indera kita ini kadang merasakan suatu sensasi. Sensasi ini misalnya kita makan bakso, akan terasa perbedaan sensasinya ketika Anda makan bakso di tempat yang mewah, keren, dengan di tempat biasa. Beda itu sensasinya. Sebagai manusia normal, kita jelas merasakan sesuatu yang beda. Nah, itulah rasa, tercipta dengan sendirinya. Nah, kita itu kan punya indera,
ada apa? Ada 5 indera kita. Ada mata, telinga, hidung, lidah. Jadi 5 indera ini menangkap sensasi, ya kan? Yang selanjutnya bisa dimaknai misalnya ketika alat indera mata kita ini bisa dikatakan melihat sesuatu misalnya yang indah, ya kan? Hidung kita merasakan sesuatu yang harum, wangi, ya kan? Kemudian mendengar suara yang lembut, ya. Kemudian Anda merasakan pedas saat makan. Nah, pemaknaan pedas itu ibarat kita hidup ya. Hidup jangan seperti makan cabai, langsung terasa pedas ketika masuk mulut. Gitu. Itu kalau kita makan cabai. Sama dengan ketika kita berjuang memperjuangkan sesuatu. Nikmati dulu prosesnya. Karena proses itu penting. Orang melihat kita sukses, gampang aja sukses orang, tapi orang nggak tahu proses mencapai kesuksesan itu seperti apa. Ini bukan semacam motivasi dan jangan jadikan referensi ya. Saya hanya sekedar ngomong, bukan karena kebingungan mau buat konten apa, cuma kayaknya menghususkan diri. Saya pikir ini konten, ya kan? Kita bicara seperti ini, siapa tahu ada yang bermanfaat, kita memberikan value, ada nilai tambah, ada credit point buat kawan-kawan, meskipun ngaco. Tapi terserah pemaknaannya seperti apa, itu kembali lagi ke kawan-kawan lah yang menilainya. Karena beberapa hari terakhir ini saya selalu update setiap hari ya video, apapun yang mau saya bicarakan, saya sampaikan, bukan saya buat konten seperti ini gitu tiap hari gitu ya. Ya itu jadi mungkin gaya baru ya. Kemudian kalau balik lagi ke soal indra tadi, ada perumpamaan, ada analogi lain bahwa misalnya fungsi dari beberapa indera kita ini, dari mata tadi kita melihat bunga, ya kan? Bunga mawar yang indah. Kemudian dengan bahasa lisan kita, ya kan? Kita maknai, mawar itu indah. Itu dari sudut pandang kita. Bagaimana dengan orang lain? Belum tentu orang lain melihatnya indah, mungkin karena dia lagi galau atau apa. Jadi ada perbedaan gitu, ya kan? Sesuatu yang masuk dan tergambar di otak kita itu menjadi sebuah konsep yang indah dan bisa tidak indah, ya kan? Tergantung siapa subjek yang melihat atau yang mengatakannya. Umpama saya nih mengatakan bunga mawar itu indah karena berwarna merah, tetapi teman saya yang lain mengatakan bahwa bunga mawar yang sama itu tidaklah indah meskipun berwarna merah. Sama ya. Jadi perbedaan pendapat mengenai sesuatu, terutama tentang bunga mawar misalnya, itu sebenarnya nggak aneh, karena kita memiliki pengalaman, tingkat pengetahuan, intelektualitas yang berbeda-beda, mungkin dari latar belakangnya juga beda atau apa, ya kan? Jadi harus ada perbedaan, karena perbedaan itu perbedaan itu indah, ya kan? Karena kalau semua selalu sama, berjalan datar, berjalan apa adanya, ya kan? Itu yang namanya garing, ya kan? Harus ada tantangan yang harus kita lewati. Jadi seperti hidup,
banyak asam garam, ya kan? Asam di gunung, garam di laut, tapi bertemu di dalam suatu alat yang namanya kuali dan dimasak menjadi indah. Ngomong apa sih gua, ngaco ya. Ya, itu aja lah yang mau saya bicarakan hari ini ya, bahwa hmm, apa yang kita rasakan tentang rasa itu adalah memang representasi yang menghubungkan antara bahasa yang kita ucapkan dengan makna yang timbul. Oke, ingat, jangan jadikan referensi apa yang saya, karena kalau Anda jadikan referensi, Anda bisa stres. Oke, demikian saja kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.